Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengkaji lagi karena begitu banyak hal-hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil topik ini dengan harapan kita semua bisa belajar bersama dan mengenal lebih dalam mengenai iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, tanpa berlama-lama, topik kita pada saat ini saya mengambil topik bahwa yang berjudul Yesus adalah Tuhan. Jadi, apa sebab Yesus adalah Tuhan? Atau apa sebab Yesus dikatakan adalah Tuhan itu sendiri? Tanpa berlama-lama, kita masuk pada apa sebab Yesus adalah Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mengambil ada 3 rincian yang melatar belakangi bahwa Yesus adalah Tuhan, atau 3 alasan yang melatar belakangi di dalam firman yang ditunjang dengan firman dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kita masuk pada alasan yang pertama. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 9, ayat 1 sampai dengan 6, 9, 11 dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-29. Di situ dikatakan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Atau Allah lebih mudah dipahami bahwa Allah menciptakan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 sampai 6 dan seterusnya. Kejadian pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-1. Di situ dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini perikop yang menerangkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dalam Kejadian pasal 1. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi kata berfirmanlah Allah ini, yaitu suatu kata Allah atau kuasa Allah yang menciptakan terang. Lalu terang itu jadi. Jadi berfirmanlah ini adalah sebuah sabda Allah. Kuasa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi firman ini adalah sabda
dan kuasa Allah melalui Allah itu sendiri. Jadi bisa kita pahami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Yang pertama terang. Kemudian Allah melihat bahwa terang itu baik dan seterusnya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah. Kata berfirman ini diulangi lagi. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Atau Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kemudian 9, lanjutkan lagi, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dilanjutkan ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan seterusnya. Ya Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kemudian ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala dan seterusnya. Kemudian masuk ke ayatnya yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup dan seterusnya. Ayatnya yang ke-24, berfirmanlah Allah. Jadi kata berfirmanlah ini diulang-ulangi lagi. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Kemudian pada ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi Allah menjadikan manusia dengan firman-Nya. Atau Allah menciptakan manusia dengan firman-Nya. Itu ini manusia yang pertama. Yaitu yang kita ketahui bersama, yaitu Adam. Kemudian ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji seluruh dan segala pohon-pohonan dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri dan bersama-sama dengan Allah. Bisa dipahami ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi Allah menjadikan dan menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya. Dan firman Allah itu adalah Allah itu sendiri yang bersama-sama dengan Allah kita yang hidup. Kita lanjut pada alasan yang kedua. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 disebutkan bahwa firman adalah Allah itu sendiri. Jadi ini memperkuat bahwa firman adalah Allah itu sendiri. Seperti yang terjadi dalam kitab Kejadian tadi. Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa firman adalah Allah itu sendiri. Mari kita buka Yohanes pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1. Yohanes pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman dan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Artinya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi firman Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi dalam Kejadian dikatakan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu atau Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi firman adalah logos dan rema Allah. Artinya pikiran Allah dan perkataan Allah atau sabda Allah yang memiliki kuasa untuk menjadikan atau menciptakan segala sesuatu. Jadi saya ulangi lagi, firman Allah adalah logos, akal Allah atau pikiran Allah, dan rema adalah perkataan Allah atau sabda Allah yang memiliki kuasa untuk menciptakan atau menjadikan segala sesuatu di alam semesta ini. Bisa dipahami ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya, dan kedua, firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita lanjut pada alasan yang ketiga, dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan di situ bahwa Yesus adalah firman Allah. Jadi Yesus adalah firman Allah. Kita membuka Yohanes 1 ayat yang ke-14. Berkata demikian, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman Allah ini telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan diam di antara kita. Dan diam di antara murid-muridnya termasuk Yohanes. Dan kita dan murid-muridnya ini telah melihat kemuliaannya. Telah melihat kemuliaan dari firman itu sendiri di dalam diri Yesus. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa di sini berarti bahwa Yesus memiliki gelar sebagai, jadi Yesus memiliki gelar sebagai anak tunggal dari Bapa atau dari Allah itu sendiri. Jadi bukan berarti Allah itu beranak, tapi anak tunggal Bapa ini merupakan gelar dari firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus itu sendiri. Makanya dia disebut anak tunggal Bapa. Bukan berarti Allah beranak, tapi itu merupakan gelar dari Yesus itu sendiri. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah ini telah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Diam di antara murid-muridnya, termasuk Yohanes, dan mereka telah melihat kemuliaan dari firman itu sendiri, atau dari Yesus itu sendiri. Jadi,
Yesus memiliki gelar sebagai anak tunggal Bapa. Karena Yesus berasal dari firman Allah. Atau Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Jadi yang pertama Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Yang kedua, alasan yang kedua bahwa firman adalah Allah. Dan alasan yang ketiga bahwa Yesus adalah firman Allah. Seperti yang sudah kita baca di dalam Alkitab kita. Kemudian ini juga menimbulkan berbagai hal yang perlu kita kaji. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi ini hal yang saya anggap penting untuk dikaji. Di manakah, sini sebut, di manakah Yesus mengakui dirinya Tuhan? Ada 4 alasan yang saya ambil di sini menurut dasar dari ayat-ayat yang ada di Alkitab. Alasan yang pertama, Yesus mengakui dirinya Tuhan. Ini kita bisa baca dalam Yohanes 13, pasalnya 13, ayatnya yang ke-13. Yesus menyebut dia guru dan Tuhan. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Di sini dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini Yesus yang menyebut dirinya sendiri. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Jadi Yesus tidak membantah bahwa mereka menyebut dia guru dan Tuhan. Malah Yesus mengatakan bahwa dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di sini sangat jelas bahwa Yesus mengakui dirinya Tuhan. Alasan yang pertama ini. Ini kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itu sendiri. Dari kalimat Yesus itu sendiri. Yohanes 13, pasal 13 ayat yang ke-13. Yesus menyebut dia guru dan Tuhan. Kemudian alasan yang kedua. Yesus mengakui barang siapa telah melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Bapa di sini artinya Allah itu sendiri. Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Mari kita buka Alkitab. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi sangat jelas di sini, saudara-saudara, Yesus mengatakan sendiri, barang siapa telah melihat aku,
ia telah melihat Bapa. Bapa yang dimaksud di sini adalah Allah itu sendiri. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus menerangkan atau menjelaskan kepada Filipus di sini bahwa barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Jadi ayat ini sangat jelas, Yohanes 14 ayat 9 ini, Yesus menerangkan bahwa barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa atau Allah itu sendiri. Jadi alasan yang kedua ini sangat jelas karena ada juga di dalam ayat-ayat di Alkitab. Kemudian alasan yang ketiga, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Jadi siapa yang bisa menjanjikan Roh Kudus selain Allah itu sendiri? Yesus menjanjikan. Jadi alasan ketiga, Yesus bisa menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa. Yesus mengatakan ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk turun kepada murid-muridnya dan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, termasuk sampai kepada kita. Jadi Yesus bisa menjanjikan Roh Kudus kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Itu alasan yang ketiga. Kemudian kita masuk pada alasan keempat, di manakah Yesus mengakui dirinya Tuhan. Alasan keempat di sini adalah Yesus adalah hidup dan jalan kebenaran. Siapa yang bisa memberi hidup selain Allah itu sendiri? Untuk itu Yesus menerangkan bahwa Dia adalah hidup dan jalan kebenaran. Dalam Yohanes 14 pasal yang ke-14 ayat 5 sampai dengan 7, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya ke-5 sampai dengan 7. Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-5 sampai dengan 7. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Yohanes bertanya kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus mengatakan demikian. Ini menerangkan bahwa otoritas Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang memberi hidup kalau bukan Allah itu sendiri?
Jadi di sini Yesus memastikan bahwa Dia adalah hidup itu sendiri. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menerangkan otoritasnya di sini atau menjelaskan otoritasnya di sini. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus yang hakikatnya adalah firman Allah itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah kalau tidak percaya dan mendengarkan apa yang Yesus perintahkan. Tidak ada seorang pun yang akan berjumpa dengan Allah kalau tidak melalui perkenaan dari Yesus itu sendiri. Kalau tidak mengikuti jalan dan kebenaran dari Yesus, ajaran Yesus itu sendiri. Jadi di sini Yesus mengkonfirmasi bahwa tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa, sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus itu sendiri. Atau kalau tidak percaya kepada Yesus itu sendiri. Dan mengikuti jalan dan kebenaran yang diperintahkan oleh Yesus itu sendiri. Kita lanjut. Jadi topik yang berikut atau pembahasan berikut yaitu keselamatan yang ada di dalam Yesus. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Menurut iman kita yang percaya kepada Yesus itu sendiri. Jadi terbagi atau mengapa keselamatan hanya ada di dalam Yesus? Ada 3 alasan yang menerangkan bahwa keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tentunya alasan-alasan ini diperkuat dengan ayat yang Alkitab yang akan kita baca bersama. Yang pertama alasan pertama bahwa keselamatan hanya dari Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dikatakan di situ bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yang oleh Yesus kita diselamatkan. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus itu sendiri.
Karena oleh karena Yesus, penebusan Yesus, kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kita mendapatkan jaminan untuk bersatu dengan Allah. Kita mendapatkan jaminan keselamatan untuk menyatu dengan Allah. Siapakah yang memberikan jaminan itu? Yaitu firman di dalam diri Yesus itu sendiri. Yesus telah melakukan penebusan untuk memberikan jaminan keselamatan kita. Supaya kita bisa dapat menyatu dengan Allah. Bisa dipahami ini? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita. Kemudian alasan yang kedua. Tidak ada penghukuman bagi mereka di dalam Yesus. Jadi tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Atau hidup dalam ketaatan di dalam Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan bahwa tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus. Roh memerdekakan dari hukum dosa. Mari kita baca dalam Roma 8, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang mematuhi perintah-perintah Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh memerdekakan kita yang percaya kepada Yesus dan mengikuti segala perintah Yesus. Dan kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum kematian yang kekal atau maut. Jadi bisa dipahami ini. Kita lanjut pada alasan yang ketiga. Yesus memberikan nyawanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Jadi Yesus sebenarnya memberikan nyawanya sendiri. Bukan orang yang mengambil nyawanya. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus selain Yesus memberikan nyawanya sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-15 dan seterusnya, aku memberikan nyawaku bagi domba. Yesus mengatakan bahwa aku memberikan nyawaku bagi domba. Mari kita membaca dalam kitab Yohanes. Dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ke-15 dan seterusnya. Berkata demikian, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa.
Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya untuk penebusan. Ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Sini sangat jelas. Kemudian masuk pada ayat yang ke-18. Di sini sangat jelas. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi tidak seorang pun mengambil nyawa Yesus daripadanya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Yesus memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawanya. Sini juga dikatakan bahwa aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Manusia siapa yang bisa memberikan nyawanya dan berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali? Selain Tuhan itu sendiri, di dalam diri Yesus itu sendiri. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Tugas yang diterima karena Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus dengan misi untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi saya ulangi, Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus yang memiliki misi untuk menebus dosa-dosa manusia. Makanya di sini dikatakan bahwa inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, dari Allah itu sendiri. Bisa dimengerti ini? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus adalah firman Allah. Dan firman memiliki di dalam diri Yesus memiliki misi untuk menebus dosa-dosa kita semua. Saya kira inilah pembahasan kita. Hal-hal yang melatar belakangi bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Kenapa Yesus disebut firman Allah? Hal-hal yang inilah yang melatar belakangi bahwa kenapa dia disebut demikian. Saya rasa cukup pembahasan kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.